Lagi di kebun C ya. Kebun C masih ada beberapa pengerjaan yang harus kita kerjain. Hari ini jadwalnya penyemprotan gulma di kebun ini, dan untuk besok penebangan pisang mas. Oke, jadi kalau untuk hari ini jadi kita melakukan penyemprotan gulma, dan kondisi gulmanya juga mantep banget, keren. Oke, jadi seperti ini udah lumayan lembut. Jadi itu dari awal musim ya, belum kita lakukan penyemprotan, karena waktu itu katanya kalau kita melakukan penyemprotan pada saat fase pembungaan itu kurang bagus. Nah, dari situlah makanya ketua menunda-nunda untuk melakukan penyemprotan, dan sampai sekarang ini baru ketua lakukan penyemprotan. Sebenarnya udah ketua lakukan penyemprotan setelah sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran itu udah dilakukan penyemprotan, cuman belum selesai karena waktunya mepet juga, banyak pekerjaan yang harus kita kerjain, jadi ya seperti itu, nggak selesai. Dan sekarang dilanjutkan, dan ini ditemenin sama Heri. Ini coba lihat ya, tuh ada singkong tanaman, bukan tanaman sih, itu batangnya tumbuh liar, bukan tumbuh liar, dulu kan bekas ditanamin singkong. Nah, batangnya tuh ditaruh gitu aja, dan alhasil tuh tumbuh dengan subur ya, bisa dijadiin sayuran. Terus minusnya ya kayak gitu, mantep banget gitu kan, gelap kebunnya jadinya. Cuman ya plusnya kita bisa punya sayuran dan singkong nih. Jadi teman-teman bisa lihat untuk penyemprotan kemarin ketua udah sampai sebelah sini tuh. Ini udah dilakukan penyemprotan, ini di atasnya belum. Nah ini tuh. Jadi ada satu masalah, yaitu rumput pakisan ini. Rumput ini tuh susah banget matinya, friend. Dosis sama, obat juga sama, yang lainnya mati, yang itu nggak mati. Cuman ini masalahnya lagi adalah ini apa ya, rumput-rumput kecilnya udah mulai tumbuh lagi. Nanti 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita langsung libas habis biar ini mati ya. Tuh yang rumput kecil-kecil teman-teman bisa lihat. Nah itu biar nanti mati, kita semprotnya pakai obat kontak. Jadi nanti biar jeda tumbuhnya lagi tuh lama terus. Karena kemarin kita nyemprotnya juga rumput itu kondisinya udah fase berbunga, udah tua gitu. Jadi ketika rumputnya utama itu mati, dia bunganya itu menumbuhkan ini lagi gitu, bijinya tumbuh lagi. Di belakang kakao ini ada pohon kakao, dan pohon kakao ini kemarin udah dilakukan pemetikan. Nih ada buah susulan lagi, yang kecil-kecil juga masih ada. Untuk selanjutnya kita lakukan penyemprotan batang buah kakaonya, tapi next project ya, friend. Masih banyak pekerjaan yang harus ketua kerjain di kebun lainnya terutama gitu. Kau belantir kenal. Keren, bisa lihat kan gimana kondisi rumputnya, mantep banget kan. Oh,
setelah sisaan. Coba lihat ini rumputnya tingginya hampir sama dengan tuh friend. Jadi tangkinya mengalami trouble, nggak mau hidup, saklarnya bermasalah. Dan untuk hal itu ketua untung udah antisipasi bawa alat, bawa obeng. Ini mau diambil dulu. Semoga aja bisa teratasi dan masih bisa melanjutkan penyemprotan lagi. Karena baru dapat 1 tangki. Ada gajah. Alhamdulillah banget friend, ini udah bisa hidup ya. Nih. Jadi untung tadi ketua bawa ini, kalau enggak ya nggak tahu bisa dibenerin apa enggak. Karena untuk buka ini kan membutuhkan obeng. Udah langsung aja lanjut. Aduh, ada aja nih. Oke, udah habis di tangki ini. Tangki berapa? Ketiga. Yang ketiga. Sekarang lanjut lagi. Oke, ini kan ada kopi yang memang waktunya harus jadi petik. Ini kopi. Wah, sepertinya harus dilakukan penyemprotan semut lebih dahulu tuh. Semutnya banyak banget bro. Nanti kita lanjut melakukan ini penyemprotan ini. Karena kalau nggak dilakukan penyemprotan, wah nggak tahu kuat atau enggak nih. Semutnya luar biasa. Tuh lumayan ya. Terus di sebelah sini juga ada cabai Jawa. Ini namanya aja cabai Jawa keren. Tuh, ini lumayan juga buahnya sampai ke atas sana. Nggak tahu ya untuk harga per kilonya sekitar 15 sampai 20 ribu untuk harga basah. Itu perkiraan, itu baru perkiraan, nggak tahu harga pastinya. Nah kalau untuk apa kopi sendiri kita juga nggak tahu, tapi biasanya kalau kopi di sini tuh ya buat ngopi sendiri kan, nggak dijual karena cuman sedikit. Ini untuk airnya di penampungan ini tinggal sedikit, jadi mau pindah haluan ke atas. Ini yang terakhir ya, ini 1 tangki udah penuh. Terus ini masih ada sebenarnya kalau 1 tangki, tapi kondisinya udah banyak sampahnya di bawah, jadi nanti takutnya menyumbat tangki ini. Terus kalau dihabisin juga takutnya nanti terjadi kebocoran ya. Biasanya kalau dihabisin itu ada tikus yang gigitin, jadi kita biarin airnya masih nyisa ya. Ini segini, semoga aja lekas turun hujan dan kondisi airnya bisa nampung lagi di sini, ini bisa penuh lagi gitu. Jadi cuma mengandalkan air hujan. Takutnya kalau dihabisin nanti ya itu lama nggak turun hujan dan ada tikus, digigitin tikus nanti pak. Jadi kita sisain gitu. Aduh ya, mantap sih untuk hari ini. Ini juga udah mau habis, tadi bawa sekitar 1,5 liter lah ya. Ini udah mau habis, tinggal mungkin 2 atau 3 tangki lagi ini. Nah setelah ini mungkin lanjut untuk penambangan pisang nanti ya ketua, nanti dikumpulin. Nah nanti sore tuh balik lagi ke sini metik kopi insya Allah, sama nanti yaitu pulangnya bawa pisang.
gitu. Kemudian untuk penyemprotan, jadi dikarenakan tadi ada satu tangki yang dipakai Harry itu lowbat karena yang nggak dicas semalam. Terus ini jadi ketua ngalahin buat nyari kerjaan lain, yaitu mau nebang pisang ya. Ini nebang pisang mas. Terus nanti si Harry lanjutkan untuk nyemprot gitu kan. Mantap. Oke, ini tadi udah dapat 7 tandan ya, dan ini ketua mau ngangkutin ke atas. Yang 4 udah di atas, yang 3 masih di bawah. Dan ini nanti sambil keliling coba lihat di sana ada lagi apa enggak. Keberan masih fresh banget ini. Tuh lihat, ada 7 tandan yang harus ketua bawah dari bawah sana, mengeluarkan energi yang lumayan. Tapi karena hari ini belum bawa ancak atau alat yang buat bawanya, kayu yang itu panjang taruh di bawah motor, di belakang motor itu belum ketua bawa, karena ya niatnya hari ini kan mau melakukan penyemprotan. Cuma karena ada kendala di tangki, jadi ya ketua mengalihkan buat apa? Buat nebang pisang nyicil. Nah, itu masih ada job lagi buat metik cabai, metik kopi, cabai Jawa ya, bukan cabai ini. Itu ada lumayan banyak, sayang banget kalau nggak dipetik. Nah, ini mungkin nanti mau ketua petik sama metik kopi nanti sore, insya Allah. Itu rencana hari ini, semoga lancar, amin. Sepilkan kondisi cabai Jawa yang tadinya mungkin ditanamin, cuman sekarang ini udah nggak kerawat sama ketua. Ini tanpa dilakukan pemupukan, tanpa dilakukan penyemprotan, ini seperti ini kondisinya. Ini tumbuh di bekas tebangan kayu ya. Tuh. Super ini cabai Jawa, super mantap. Besarnya sebesar kelingking ini, friend. Sebenarnya kalau ditanam ini bagus dan cocok, cuman apa ya, karena belum terjun ke ranah ini, jadi kayak masih banyak perbandingannya ya, kayak mending inilah mending itulah gitu, jadi belum terpegang untuk si cabai Jawanya. Sebenarnya mantap ini kalau dari segi buah. Tuh, cocok juga ditanam di sini, cocok kan. Nih apalagi kalau dilakukan perawatan, pemupukan, pasti lebih bagus lagi. Ini nggak dipetik juga sayang, dipetik ya nanggung gitu, nggak banyak.
Coba kalau dirawat pasti banyak buahnya. Nah, kalau cabai Jawa sendiri itu dia buahnya apa ya? Terus-terusan. Dipetik nih. Tuh, yang udah tua-tua ya. Ini yang kecil-kecil juga masih ada tuh. Jadi nggak bareng semua tua.